Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Krisanti Meida dengan NIM 811142161 dari Rombel Ilmu Hukum 14. Dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Waris, di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi perhitungan mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata tanpa terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Sebelumnya, dari riwayat hidup waris, di sini terdapat narasi bahwa pewaris atau A merupakan seorang pengusaha yang sudah menikah sebanyak 2 kali. Pada pernikahan pertama, statusnya cerai mati sebab ditinggal oleh istri pertama meninggal dunia. Dari pernikahan pertama ini, A memiliki 1 orang anak bernama C. Kemudian, A melakukan perkawinan kedua dengan seseorang bernama C tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Dan dari pernikahan kedua ini, mereka memiliki 1 orang anak bernama H. Lalu, pada beberapa tahun berikutnya, A meninggal dunia disebabkan karena sakit. Dalam perkawinan, A membawa harta sebesar 182 juta rupiah, sedangkan C membawa harta sebesar 78 juta rupiah. Sebelumnya, A pernah mendapat undian sebesar 25 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat A meninggal dunia sebesar 520 juta rupiah. Maka dari itu, akan dihitung berapa bagian yang diterima masing-masing oleh ahli waris A. Selanjutnya, terdapat skema A sebagai pewaris di pernikahan keduanya bersama C karena dimiliki seorang anak bernama H. Namun sebelumnya pada pernikahan pertama A juga mempunyai seorang anak bernama C. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari A terdapat 3 orang yaitu C, J, dan H. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator dalam penghitungan. Yang pertama, HBA atau harta bawaan A. Yang kedua, HBC, harta bawaan C. HA plus atau harta peninggalan A mati. UP, untung persatuan. RP, rugi persatuan. HCA atau harta cuma-cuma A. HCC atau harta cuma-cuma C. HA, harta A. HC, harta C. HWA plus, harta waris A mati. AWA plus, ahli waris A mati. Selanjutnya, dalam perhitungan, terdapat HBA atau harta bawaan A. Berdasarkan pada soal, harta bawaan A sebesar 182 juta rupiah. Namun, nominal juta akan dihilangkan agar mudah dalam menghitungnya. Jadi, harta bawaan A tinggal 182. Selanjutnya, harta cuma-cuma A 25 juta dari hasil undian yang A dapatkan. Selanjutnya, harta bawaan C sebesar 78. Harta cuma-cuma C 0 dikarenakan C tidak membawa harta lain yang menempel pada mereka. Selanjutnya, HA plus atau harta peninggalan A mati sebesar 520. Di dalam harta ini terjadi pemegang setengah harta persatuan bulat. Maka masing-masing dari A dan C mendapatkan setengah dari harta persatuannya. Untuk itu, A mendapatkan sebesar 260 dan C mendapatkan juga sebesar 260. Untuk UP dipilih sebab pada soal terdapat kondisi terakhir harta persatuan jumlahnya lebih besar dibandingkan modal yang dikumpulkan bersama di awal. Untuk mencari UP ini, harta persatuan dikurangi dengan jumlah modal yang dikumpulkan bersama di awal. Maka HA plus
akan dikurangi dengan jumlah modal yang dikumpulkan di awal, yaitu harta bawaan A ditambah harta bawaan C. Harta persatuan sebesar 520 dikurangi 182 ditambah 78. 520 dikurangi dengan 260, maka hasilnya 260. Selanjutnya mencari harta A. Harta A ini didapat dari rumus harta bawaan A ditambah setengah dari untung persatuan ditambah harta cuma-cuma A. Untuk itu 182 ditambah setengah dari untung persatuan yaitu 260 ditambah dengan harta cuma-cuma A yaitu 25. 182 ditambah dengan 130 ditambah dengan 25. Hasilnya 337. Selanjutnya mencari harta C dengan rumus yang sama tapi dengan kode variabel yang berbeda yaitu HBC ditambah setengah UP lalu ditambah dengan harta cuma-cuma C. HBC sebesar 78 ditambah setengah UP, setengah dikali 260 ditambah dengan harta cuma-cuma C yaitu 0. Untuk itu 78 ditambah 130 sama dengan 208. Sudah didapat harta A dan harta C, maka selanjutnya penghitungan akan berpindah ke hukum waris. Dalam hukum waris terdapat HWA plus atau harta waris A mati. Harta waris A mati ini terdapat di bagian pemegang setengah harta persatuan bulat. Yang tadi masing-masing mendapat 260 ini, maka harta warisnya 260. Di bawahnya ada ahli waris A plus. Ahli waris A ini terdiri dari 3 orang, C, dan H. Dari pembagian harta waris ini, harta waris akan dibagi banyaknya jumlah ahli waris. Maka dari itu harta waris akan dibagi dengan 1/3 atau dikali dengan 1/3. Maka didapatkan 86,7. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian 86,7. Selanjutnya mencari bagian dari C. Rumus dari bagian C ini menambahkan 2 unsur di dalamnya, yaitu pemegang setengah harta persatuan bulat dan bagian dari ahli waris. C mendapatkan bagian setengah harta persatuan bulat sebesar 260, lalu ditambahkan dengan bagian ahli waris, yaitu 86,7, dan didapatkan bagian sebesar 346,7. Selanjutnya terdapat manfaat C. Manfaat C ini dicari dari bagian C dikurangi dengan harta C. Bagian C 346,7
akan dikurangi dengan harta C, yaitu sebesar 208. Maka didapat 138,7. Selanjutnya, dalam kontrol manfaat terdapat dua indikator. Dua indikator ini yang pertama, menurut undang-undang, sebesar-besarnya manfaat yang didapat oleh C hanya boleh seperempat dari harta A. Dan yang kedua, manfaat yang didapat C tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak pada perkawinan sebelumnya. Yang berarti bagian manfaat yang didapat C nanti hasilnya tidak boleh lebih dari bagian waris anak pada perkawinan sebelumnya. Oleh karena itu, harta A akan dikali seperempat seperempat harta A yaitu 337 dan mendapat hasil 84,25. Sedangkan bagian warisan J yang merupakan anak pada perkawinan sebelumnya ialah 86,7. Pada bagian ini yang dipilih adalah nilai terkecil atau nilai yang lebih kecil untuk dimasukkan ke dalam rumus mencari kelebihan. Nah, di dalam kelebihan ini, kelebihan dicari dengan rumus mengurangi manfaat C dengan kontrol manfaat. Manfaat C sebesar 138,7 dikurangi kontrol manfaat sebesar 84,25 dan menemukan hasil 54,45. Selanjutnya, nilai 54,45 ini akan dibagi dengan 2 sebab kelebihan manfaat ini secara tidak sadar atau secara tidak langsung mengambil hak-hak anak A yang dilakukan oleh C. Maka dari itu, jumlah kelebihan ini akan dibagi 2, yang masing-masing anak akan mendapatkan bagian sebesar 27,225. Dari jumlah 27,225 ini akan dimasukkan ke dalam bagian masing-masing anak, yaitu dengan menambah bagian waris tadi 86,7 ditambah dengan 27,225 hasil dari pembagian kelebihan manfaat C. Maka didapatkan hasil 113,925. Selanjutnya, ada bagian C yang sebenarnya, sebab bagian yang tadi masih terdapat kelebihan yang didapat oleh C dari ketidaklangsungan atau secara tidak langsung mengambil hak-hak anak A. Bagian C yang sebenarnya ini dicari dengan rumus mengurangi bagian C dengan kontrol manfaat C. Bagian C 346,7 dikurangi dengan kontrol manfaat C sebesar 84,25. Maka akan didapat hasil 262,45. Maka dari itu, untuk hasil dapat disimpulkan bahwa C
C mendapatkan bagian warisan sebesar 262,45, sedangkan dua orang anaknya masing-masing mendapatkan 113,925. Sekian presentasi dari saya menjelaskan simulasi perhitungan mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata yang tidak didahului dengan perjanjian kawin. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.